Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manarema hari ini. Saya tetap berharap Bapak Ibu, Saudara sekalian tetap bersemangat karena kita sedang belajar firman Tuhan dan itu pasti berguna. Kalau kita terus belajar firman Tuhan, kita akan mengerti akan isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita boleh hidup di dalam kebenaran. Kita akan buka terlebih dahulu acara Manarema hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami kembali berjumpa dengan acara Manarema hari ini, di mana kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu hanya firman Tuhan yang dapat menuntun hidup kami ke jalan yang benar. Tanpa firman-Mu kami akan tersesat Tuhan. Itu sebabnya kami mohon kiranya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang sebentar lagi akan dibahas. Kami yakin Roh Kudus akan memberikan kepada kami hikmat, akal budi, pengertian, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tidak satu pun yang tidak kami mengerti, tapi Tuhan akan memberikan senantiasa pengertian-pengertian yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik Manarema hari ini yang akan kita bahas adalah sahabat yang paling jahat. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Manarema hari ini adalah sahabat yang paling jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua orang sahabat, yang satu bernama Pak Budi, yang satu bernama Pak Daniel. Keduanya adalah sama-sama seorang pengusaha. Keduanya sudah bekerja sama dalam usaha mereka, dan mereka begitu akrab satu sama lain. Cuma ada bedanya, kalau Pak Budi itu orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sedangkan si Pak Daniel adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dia menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang selalu beribadah, selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan. Kehidupannya saleh, saudara ya. Tapi kedua orang ini dapat berteman satu sama lain dan bersahabat dengan baik satu sama lain, sehingga hubungan dagangnya juga baik satu sama lain. Dan kebetulan suatu hari si Pak Budi menerima undangan ya dari salah seorang temannya, bukan dari Pak Daniel, dari seorang temannya yang lain, memberikan satu undangan untuk menghadiri suatu perjamuan makan malam yang juga sekaligus ibadah yang diadakan oleh Full Gospel Businessman Fellowship. Nah, karena memang kumpulan dari para usahawan. Nah, dia tertarik untuk hadir. Nah, kebetulan ketika dia hadir, firman Tuhan itu diberitakan oleh si pemberita firman dengan kuasa urapan Roh Kudus yang luar biasa. Roh Kudus jamah hati Pak Budi ini, sehingga Pak Budi ini hatinya hancur, menangis, dan menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Dia minta ampun kepada Tuhan, dan pada malam hari itu juga dia membuka hati, dan Roh Kudus menuntunnya untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, setelah dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia pulang dengan sukacita. Ya, karena dia sudah lahir baru, karena dia sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai Raja di atas segala raja yang memerintah seluruh kehidupannya. Kemudian keesokan harinya dia kembali berjumpa
dengan sahabat terbaiknya, yaitu Pak Daniel. Kemudian Pak Budi itu mengatakan kepada Pak Daniel, "Kamu adalah sahabat yang paling jahat yang pernah aku kenal." Pak Daniel terkejut sekali. Dia mendengar tuduhan daripada si Pak Budi. "Apa maksudmu mengatakan demikian?" kata Pak Daniel. "Apa alasanmu kamu menyebut aku sahabat yang paling jahat?" "Aku ingin tanya kepada kamu," kata Pak Budi. "Apakah engkau tahu dan engkau yakin bahwa hanya melalui Yesus engkau akan diselamatkan?" Lalu Pak Daniel katakan, "Oh jelas, saya percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya dengan percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka manusia akan diselamatkan." Kalau engkau percaya bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus, selama 20 tahun persahabatan kita, dan kita bekerja sama sebagai pengusaha, pernahkah kamu menceritakan tentang Yesus kepadaku? Pernahkah kamu menceritakan bahwa keselamatan itu hanya ada pada Yesus? Aku belum pernah mendengar engkau menceritakan itu kepadaku. Engkau adalah sahabat yang paling jahat. Karena dengan demikian berarti aku akan binasa. Tetapi untunglah aku tidak terlambat. Tuhan masih menaruh belas kasihan kepadaku. Kemarin aku datang ke Full Gospel Businessman Fellowship, dan Roh Kudus jamah hatiku. Aku mengakui dosa-dosaku, dan aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Coba kalau aku tidak kenal tentang Yesus, pasti aku akan masuk ke dalam lautan api kekal neraka. Bukankah engkau adalah sahabat yang paling jahat? Engkau tidak pernah menceritakan tentang Yesus kepada. Kemudian Pak Daniel menunduk, malu saudara, dan dia merasa bersalah karena selama 20 tahun persahabatannya dengan Pak Budi, dia memang belum pernah bersaksi, dia belum pernah mengabarkan Injil bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita tidak berani menyaksikan tentang Yesus. Kadang-kadang kita sungkan dengan usaha kita, takut mereka marah sehingga kita nggak berani menyaksikan tentang Yesus. Tetapi kalau kita melihat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, seharusnya kita menyaksikan tentang Yesus. Karena itu ada satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain, saudara. Jadi kita harus berani untuk bersaksi tentang Yesus. Apalagi terhadap sahabat kita yang paling baik, terhadap saudara-saudara kandung kita, terhadap orang tua kita, anak kita, keluarga kita. Tentu itu lebih-lebih lagi, saudara. Kita harus bercerita tentang Yesus. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi perhatikan, Roh Kudus itu diturunkan supaya saudara menjadi saksi. Itu tujuannya. So, akan dapat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu digunakan untuk apa? Supaya saudara jadi saksi di Yerusalem, di lingkungan keluarga kita yang terdekat, dan di seluruh Yudea, mungkin di tetangga kita, di Samaria, teman-teman sekantor kita, dan di seluruh ujung bumi, dimanapun Tuhan tempatkan kita, Yesus harus diberitakan. Dan juga firman Tuhan katakan dengan sangat jelas dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12.
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 jelas mengatakan, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Jadi Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Karena Yesus yang menentukan keselamatan, kita harus memberitakan tentang Yesus. Tidak seperti Pak Daniel yang tidak pernah menceritakan tentang Yesus kepada Pak Budi. Tapi masih untung Pak Budi ada kesempatan untuk dia kenal Yesus melalui Full Gospel Businessman Fellowship, melalui undangan yang diberikan oleh temannya. Ya. Ini adalah sesuatu hal yang disyukuri karena tidak terlambat Pak Budi mengenal Yesus sehingga dia juga diselamatkan. Mari kita menjadi saksi memberitakan tentang Yesus justru kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi, pada sahabat-sahabat terbaik kita, bahkan terhadap orang-orang yang tidak kita kenal pun, Injil tetap harus diberitakan, supaya mereka juga diselamatkan. Karena tujuan Yesus datang ke dunia ini, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, kami tahu Tuhan, tugas kami harus menjadi saksi, memberitakan Yesus dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Karena kami tahu bahwa supaya kami diselamatkan, hanya melalui Yesus. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Itu sebabnya kami harus memberitakan tentang Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.